Su-35 buktikan kekuatan dihantam rudal buatan NATO. Meskipun memiliki bentuk lawas, namun jet tempur Su-35 kembali membuktikan kualitasnya di pertempuran nyata. Pasalnya, dalam sebuah laporan yang disampaikan oleh surat kabar Angkatan Bersenjata Kementerian Pertahanan Rusia, Krasnaya Zvezda pada tanggal 16 Januari menyebutkan bahwa baru-baru ini, sebuah insiden terjadi di langit di atas garis depan di Ukraina. Dalam laporannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan, sebuah jet tempur Su-35 Rusia saat menjalankan misi di garis depan terkena rudal permukaan ke udara. Namun karena belum takdirnya untuk menghadap malaikat maut, sang pilot dengan pengalamannya, berhasil membawa pesawat itu kembali ke lapangan terbang Rusia dan mendaratkannya. Bayangkan bro, jika ini adalah pilot Israel bangsat, maka sudah pasti mereka akan kabur terbirit-birit. Karena sudah pasti mereka tidak akan berani melakukan serangan langsung pada titik yang memiliki sistem pertahanan udara presisi. Surat kabar tersebut juga menuliskan bahwa pilot yang menerbangkan Su-35 bernama Maxim Stefanov yang kini berusia 50 tahun. Di mana saat menjalankan tugas di zona operasi militer khusus, Su-35 milik Stefanov terkena rudal anti pesawat. Jika biasanya dalam situasi seperti itu pilot akan melontarkan diri. Namun ini malah sebaliknya, tidak ingin jatuh dan disunat di wilayah musuh. Pahlawan Rusia tersebut memilih solusi yang tidak biasa. Abba Stefanov berhasil mempertahankan kendali pesawat meskipun dalam keadaan rusak, dan mendaratkannya dengan sukses. Tidak main-main, setelah Su-35 mendarat dengan kondisi berasap-asap, tim penyelamat datang dan memeriksa kesehatan pilot. Dan jet tempur lalu ditarik ke hanggar untuk diperiksa. Di mana menurut keterangan para mekanik, mereka sangat terkejut, ketika melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menghitung setidaknya pada sisi bodi hingga sayap Su-35 terdapat 28 lubang. Terkait siapa Abba Stefanov? Menurut surat kabar Rusia Zvezda, Stefanov merupakan perwira angkatan udara senior Rusia yang saat ini berusia 50 tahun. Dia bukan saja menjadi pilot Su-35, namun dia juga merupakan salah satu instruktur jet tempur bagi para juniornya. Selain sebagai instruktur, Stefanov juga menjadi inspirasi bagi para pilot muda Rusia. Karena menurut laporan, selama perang Ukraina berlangsung, Abba Stefanov yang baru disunat sukses menghancurkan 120 target strategis musuh. Dan sukses memodarkan lebih dari 180 personel angkatan bersenjata Ukraina. Karena prestasinya, akhirnya ia dianugerahi gelar pahlawan Rusia oleh Presiden Rusia Abba Vladimir Putin Albiruni bin Baku Hantami. Terkait mengapa Su-35 dapat bertahan meskipun berlubang-lubang. Menurut beberapa pakar penerbangan Rusia, insiden semacam itu dapat terjadi dalam beberapa keadaan, yang memungkinkan pilot tetap mengendalikan situasi meskipun terjadi kerusakan parah. Namun salah satu faktor utamanya mengapa Su-35 dapat bertahan adalah karena memang khusus dirancang dengan ketahanan tinggi yang dapat meminimalkan dampak serangan langsung. Sehingga berkat sistem perlindungan khusus ini, meskipun rudal telah mengenai sebagian pesawat, pesawat tetap dapat dibawa kembali ke pangkalan selama sistem utama yang diperlukan untuk manuver dan kontrol dapat terus bekerja. Para analisis penerbangan Rusia pada Zvezda juga menyebutkan, selain faktor di atas, faktor penting lainnya adalah pengalaman dan keterampilan pilot. Karena dalam situasi pesawat yang rusak parah, pilot yang berpengalaman akan memiliki peluang lebih baik untuk menilai kondisi pesawat dan membuat keputusan cepat untuk pendaratan darurat. Bayangkan bro, jika ente baru 1 tahun lulus dari Angkatan Udara dan berada di situasi ini, maka pasti ente akan panik lalu mengikuti SOP untuk meluncur keluar. Para analis Rusia juga menyebutkan, dalam tekanan yang kuat dan dengan waktu reaksi yang terbatas, maka kemampuan krusial pilot untuk beradaptasi dengan manuver dan menjaga stabilitas pesawat sangat penting. Dan inilah yang dilakukan oleh Stefanov dengan pengalamannya. Selain itu, pesawat tempur modern juga dilengkapi dengan beberapa sistem cadangan yang dapat diaktifkan saat dibutuhkan. Ini termasuk jaringan listrik dan hidrolik cadangan yang memastikan fungsionalitas minimal untuk pendaratan yang aman, bahkan jika sistem utama rusak. Beberapa situasi juga dapat melibatkan kerusakan yang tidak memengaruhi komponen penting seperti mesin atau sistem navigasi, sehingga pesawat dapat terus terbang. Dalam kasus seperti itu, pilot akan menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan pendaratan darurat di lapangan terbang terdekat jika memungkinkan. Jika semua faktor ini digabungkan,
Maka itu alasan yang dapat menjelaskan bagaimana Su-35 mampu mendarat setelah terkena rudal permukaan ke udara, meskipun mengalami kerusakan serius, imbu analisis udara Rusia dalam keterangannya pada surat kabar Zvezda. Bayangkan bro, untuk menjatuhkan Su-35 Rusia, pihak Barat susah payah mengerahkan sistem pertahanan udara mereka ke Ukraina. Sedangkan untuk menjatuhkan F-35 cukup mudah, yaitu cukup masukkan kantong plastik ke ruang mesinnya.